Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Ika Islamia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Unit kerja SD Negeri Kawunganten 5, Kecamatan Kawunganten, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1? Yang kedua, apa yang berubah di pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1. Yang pertama, saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Kita sebagai guru hanya mengisi dan mencoret yang baik dan bermanfaat. Yang kedua, guru harus mampu memberi ilmu pengetahuan, keterampilan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Guru serba tahu memberi ilmu tanpa harus melibatkan peserta didik. Selanjutnya, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya hanya berceramah dan siswa hanya duduk diam. Selanjutnya, guru pembelajaran berfokus pada materi. Padahal saya lupa, bukan mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam belajar. Selanjutnya, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Saat saya menanyakan pada anak tentang refleksi dan apersepsi, mereka cenderung diam dan bingung. Berikut adalah gambaran saya sebelum saya mempelajari modul 1. Pembelajaran berfokus pada guru dan saya hanya berceramah. Peserta didik hanya mendengarkan, mengarah kepada guru, tenang, diam, dan lesu. Setelah saya mempelajari modul 1, yang merubah dari pemikiran saya antara lain: 1. Kekeliruan bahwa anak bukanlah kertas kosong yang sesuka hati kita isi. Namun anak adalah sebuah kertas yang suci yang harus diisi sesuai kodrat anak. Tugas kita membimbing, menebalkan coretan yang baik dan menyamarkan coretan yang buruk. Kita hanya bisa membimbing, mengarahkan lakunya yang baik, namun tidak bisa merubah dasar yang sudah dia bawa sejak lahir. Yang kedua, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun di sekitar kita bisa digunakan untuk sumber belajar. Anak bisa bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan digunakan untuk belajar. Tugas guru hanya menuntun. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Dengan aktivitas pembelajaran pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkontribusi pengetahuannya. Yang keempat,
Menghargai karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana menjadi seorang pamong yang dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul ini yang dapat merubah perilaku saya antara lain: 1. Memberikan kebebasan merdeka belajar. Guru memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar sesuka hati, sesuai dengan bakat, minat, dan karakteristik anak, dan disampingi dengan kodrat anak. 2. Pembelajaran tidak harus di dalam kelas. Anak perlu berinteraksi di lingkungan. Selain mengenalkan pembelajaran secara langsung, anak lebih antusias dalam belajar. Saat ini, pembelajaran terpenting bukan hanya aspek pengetahuan, namun harus seimbang dengan budi pekerti, karena pondasi budi pekerti yang baik akan membawa anak selamat dan bahagia. 3. Guru lebih termotivasi dalam mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran meningkat. Kemudian, yang segera saya terapkan di kelas menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep pendidikan merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif, inovatif dari mereka. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran kontekstual yang memanfaatkan lingkungan sekitar dan kearifan budaya lokal. Hal ini sangat penting untuk perkembangan iptek saat ini. Banyak anak-anak yang menghilangkan nilai-nilai budayanya. Saya sebagai guru berubah pikiran untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan saya terapkan kepada siswa. Bagaimana mereka bersikap agar menjadi anak yang lebih baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, pendidik yang menuntun bukan menuntut. Menerapkan di kelas sesuai pengajaran dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Dan yang terakhir, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana di kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, yang pertama,
Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, guru harus memiliki kemauan untuk berubah mulai dari diri, tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk mencapai merdeka belajar. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang keempat, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kalimat dan penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih dan salam guru penggerak.